Farmasi Universitas Bunda Perjuangan Karawang. Di sini saya akan memberikan sebuah edukasi atau penyuluhan kesehatan tentang efek dari penggunaan obat herbal dan obat sintetik atau biasa dikenal dengan obat medis atau obat dokter secara bersamaan. Pertama, apa itu obat herbal dan obat sintetik? Obat merupakan suatu zat yang dapat mempengaruhi proses hidup dan suatu senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosis suatu penyakit atau gangguan atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Adapun berdasarkan bahan aktifnya, obat dibedakan menjadi dua, yaitu ada obat herbal atau obat tradisional dan obat sintetik. Obat herbal merupakan bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galnik atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Mungkin ibu-ibu biasa mengenal dengan jamu atau seduhan, misal seduhan serai, seduhan kunyit, dan lain-lain, itu bisa disebut dengan obat herbal atau obat tradisional. Lalu ada obat sintetik. Obat sintetik merupakan senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosa penyakit atau gangguan atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Obat sintetik di sini merupakan sintesis senyawa. Jadi saya akan menjelaskan lebih detail bahwa obat sintetik ini sebenarnya juga berasal dari obat herbal, namun dia merupakan zat aktif yang dibuat. Kayak paracetamol berasal dari tumbuhan, namun karena dilihat dari sumber daya alam yang terbatas, kita takut bahan tersebut habis di alam. Maka dari itu kita membuat senyawa yang sama, sintetik, dengan zat aktif paracetamol saja. Contohnya ada pada mengkudu yang mengandung antioksidan, maka itu kita akan dibuat obat lain seperti obat kaptropil atau obat yang hipertensi lainnya atau obat diabetes lainnya dengan satu senyawa saja, sehingga obat herbal itu bisa jadi mengandung beberapa senyawa aktif yang lebih kompleks. Senyawa aktif inilah yang membuat efek terapi pada tubuh kita. Selanjutnya ada alasan masyarakat menggunakan obat herbal. Pertama, penggunaan obat sintetik dalam jangka panjang dapat menimbulkan beberapa efek samping yang cukup serius, sehingga masyarakat mencari pengobatan alternatif yang berasal dari alam dan minim efek samping. Dengan adanya dorongan ini, masyarakat terus mencari obat tradisional untuk mengobati suatu penyakit dengan prinsip back to nature dan pemikiran bahwa obat herbal lebih baik daripada obat sintetik. Betul Ibu-Ibu? Lalu namun terdapat beberapa kalangan masyarakat yang menggunakan obat sintetik dan obat tradisional secara bersamaan dengan tujuan menambah dan mempercepat efek terapi. Penggabungan kedua obat ini dapat menimbulkan efek positif dan negatif bagi tubuh yang cukup berbahaya. Saya ingin bertanya di sini, apakah di sini ada ibu-ibu yang menggunakan obat dari dokter dengan obat herbal secara bersamaan dengan niat biar cepat sembuh? Ada nggak di sini? Ada. Ya berarti masih ada ya di sini. Oke, kita lanjut ke hasil penelitian. Hasil penelitian ini dilakukan oleh Pane dan teman-temannya pada tahun 2021 dengan penelitian pada beberapa responden mulai dari pelajar, lansia, anak SMA yang dimulai dari umur 18 tahun hingga 60 tahun. Hasil di sini menunjukkan bahwa metformin dengan jahe itu menyebabkan interaksi positif. Interaksi positif itu dia menimbulkan efek terapi yang baik buat tubuh. Sedangkan di sini ada yang interaksi negatif. Interaksi negatif itu penggunaan propanolol atau obat untuk darah tinggi dengan bawang putih menyebabkan interaksi negatif. Interaksi negatif ini merupakan interaksi atau efek negatif, efek yang tidak diinginkan di tubuh itu timbul. Misal pusing, mual, tapi nanti kita akan membahas lebih lanjut di sini. Lalu ada metformin dengan daun salam, tidak ada interaksi. Tidak ada interaksi di sini itu tidak menimbulkan efek negatif ataupun efek positif bagi tubuh. Lalu kita lanjut.
Ke pembahasan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Pane dan teman-temannya pada tahun 2021 tentang gambaran penggunaan obat herbal pada masyarakat Indonesia dan interaksinya terhadap obat konvensional tahun 2020, didapatkan hasil berupa macam-macam efek yang dapat ditimbulkan dari penggunaan obat sintetik dan obat tradisional secara bersamaan. Penelitian yang dilakukan dengan metode deskriptif, obat herbal yang biasanya digunakan oleh responden seperti kunyit, kumis kucing, jahe, temulawak, dan lain sebagainya. Kebanyakan responden menggunakan obat tradisional karena menganggap bahwa obat tradisional lebih minim efek samping. Dari kajian literatur didapatkan hasil adanya interaksi positif atau interaksi efek yang baik dalam tubuh antar kombinasi obat herbal dengan obat konvensional sebesar 13,5%, interaksi negatif sebesar 18,9%, dan tidak ada interaksi ataupun belum diketahui interaksinya sebanyak 67,6%. Perlu digarisbawahi bahwa interaksi ataupun interaksi yang belum diketahui sebanyak 67,6% ini merupakan PR untuk para tenaga medis, bahwa ini tuh yang belum diketahui harus diteliti lebih lanjut, bukan berarti dia tidak menunjukkan interaksi. Persentase 67,6% ini dapat berupa interaksi positif maupun negatif karena ini belum diketahui, bukan tidak menimbulkan efek apapun. Penggunaan obat sintetik dan obat tradisional yang dilakukan pada obat metformin dengan jahe, metformin dengan bawang putih, metformin dengan daun kelor, paracetamol dengan jahe, dan paracetamol dengan madu menghasilkan hasil positif. Oke, mari kita bahas satu persatu dari penggunaan obat konvensional dengan obat medis. Contohnya metformin atau obat anti diabetes dengan jahe. Dari peneliti yang dilakukan, didapatkan jahe mengurangi hiperglikemia dan memperbaiki disfungsi ginjal pada tikus diabetes dengan dosis metformin yang dikurangi. Kombinasi metformin dan jus jahe memperbaiki nefrotoksisitas gentamisin. Nah, hal ini juga didukung oleh penelitian pada literatur tahun 2013 bahwa jahe dapat memperbaiki fungsi ginjal. Namun yang perlu digarisbawahi bahwa di sini dengan dosis metformin yang dikurangi. Jadi meskipun metformin dengan obat herbal jahe dapat menimbulkan efek yang positif, tentu saja kita butuh pendamping, butuh dampingan, butuh konsultasi dengan dokter karena di sini harus dengan dosis metformin yang dikurangi. Sedangkan kita tidak tahu kan bahwa dosis yang kita minum metformin itu berapa, jahe yang kita minum itu berapa. Takutnya nanti ada efek yang berlebihan dari salah satu, baik metformin ataupun jahe, justru akan mempengaruhi fungsi ginjal yang seharusnya memperbaiki fungsi ginjal menjadi lebih baik, justru malah memperburuk karena semakin banyak zat aktif yang perlu disaring oleh ginjal. Lalu ada metformin dengan bawang putih. Pada kombinasi metformin dengan bawang putih memiliki efek pengurangan yang lebih baik pada kadar glukosa darah. Jadi bawang putih ini dapat mendukung aktivitas metformin dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Tapi perlu diperhatikan lagi bahwa sesuatu hal yang di bawah batas normal atau di atas batas normal itu kan tidak baik ya. Jadi kombinasi ini jika misalnya kita salah penggunaan dosis, itu justru akan menimbulkan hipoglikemik. Apa itu hipoglikemik? Hipoglikemik itu suatu kondisi di mana kadar glukosa dalam darah itu terlalu rendah dari batas normal, sehingga dapat menyebabkan kita tidak sadar atau pingsan. Jika ibu-ibu mengalami hal tersebut di rumah karena mengalami kadar glukosa dalam darah yang terlalu rendah, dapat diberikan dengan air gula. Diminumin aja sama air gula sampai pasiennya sadar lalu dibawa ke UGD. Itu untuk pertolongan pertama jika menemukan pasien yang mengalami hipoglikemik. Lalu ada metformin dengan daun kelor. Penambahan daun kelor ke metformin menghasilkan peningkatan yang signifikan pada parameter sindroma metabolik. Ini sama kayak metformin dengan bawang putih. Dia mendukung aktivitas metformin dalam menurunkan kadar glukosa dalam darah. Lalu ada paracetamol dengan madu. Penggunaan madu dengan paracetamol dan jahe dengan paracetamol dapat menurunkan tingkat toksisitas yang dapat disebabkan oleh paracetamol karena madu bersifat
sebagai hepatoprotektif. Jadi di sini jika paracetamol dikombin dengan madu atau paracetamol dikombin dengan jahe, dia akan menjaga hati. Jadi perlu diketahui bahwa jika kita bisa dibilang overdosis dengan paracetamol, itu akan menimbulkan efek merusak hati. Jadi saya pernah melakukan penelitian pada tikus, seekor tikus yang disuntikan atau diminumkan dengan paracetamol dengan dosis berlebih, itu di hatinya dalam waktu 3 hari terdapat tumor dan hatinya itu bengkak, dia gede hatinya. Jadi itu dia sifat toksiknya merusak hati. Nah, madu sama jahe ini bersifat hepatoprotektif, jadi melindungi hati dari kerusakan yang disebabkan oleh paracetamol. Nah, selain menimbulkan efek positif, penggunaan obat tradisional dan sintetik juga dapat memberikan efek negatif, seperti kombinasi jahe dengan metronidazol akan memiliki efek spasmolitik dan menyebab relaksi otot polos, sehingga terjadi penurunan pengosongan lambung, motilitas gastrointestinal atau lambung, dan peningkatan sirkulasi darah ke saluran gastrointestinal. Hal ini dapat terjadi karena jahe dapat meningkatkan sirkulasi darah dan biofabilitas, sehingga dapat meningkatkan efek toksisitas dari metronidazol. Nah, sekarang kita bahas efek negatif. Tadi kan efek positif, sekarang efek negatifnya. Bawang putih dengan propanol. Propanol itu obat untuk darah tinggi. Penggunaan bawang putih dengan propanol dapat meningkatkan efek toksisitas dari propanol. Namun, jika penggunaan bawang putih dalam dosis yang tepat dapat menguntungkan untuk penderita hipertensi. Terus, mengkudu dengan obat antidiabetes. Interaksi negatif pada kombinasi mengkudu dengan obat antidiabetes, di mana hal ini dapat menyebabkan hipoglikemia dan hipotensi, dikarenakan terapi kombinasi ini dapat menurunkan kadar glukosa darah dan kalium darah, dan dapat juga menyebabkan warna urin menjadi merah muda sampai merah kecoklatan. Seperti tadi yang sudah disebutkan bahwa sesuatu hal yang di bawah batas normal atau di atas batas normal itu kan nggak baik. Nah, jadi jika kita mengkombinasi obat herbal yang seperti saya sebutkan tadi, bahwa obat herbal mengandung banyak senyawa aktif yang kompleks dibanding dengan obat sintetik itu sendiri. Karena obat sintetik kan hanya satu senyawa aktif. Kalau semisalnya obat tradisional kan senyawa aktifnya banyak. Bisa saja dari satu obat herbal itu memiliki beberapa efek sebagai antidiabetes, sebagai antihipertensi, antioksidan, dan lain-lain. Bagaimana jika semisalnya mengkudu dengan obat antihipertensi atau antidiabetes, dia dikombinasi? Tentu saja akan menyebabkan hipotensi atau hipoglikemia seperti yang saya sebutkan, karena mengkudu memiliki aktivitas untuk menurunkan kadar glukosa dalam darah, ditambah dengan obat medis yang kita minum menurunkan kadar glukosa dalam darah juga. Jadi menimbulkan dua terapi ganda. Ya, otomatis glukosa dalam darah kita berkurang drastis dong, dari yang seharusnya normal malah jadi di bawah banget. Nah, itu juga berbahaya. Lalu ada captropil dengan mengkudu. Ini sama kayak ini, seperti yang tadi saya bilang bahwa jadi dua terapi ganda. Penggunaan captropil dengan mengkudu juga dapat menimbulkan efek negatif karena buah mengkudu memiliki aktivitas yang sama seperti captropil, sehingga dapat menimbulkan terlalu banyak jumlah kalium dalam darah. Kayu manis dengan simvastatin atau obat kolesterol. Kombinasi kayu manis dengan simvastatin, mengkonsumsi kayu manis dalam dosis yang sangat besar dapat membahayakan hati, terutama pada penderita penyakit hati. Oke, di sini sebelum ke kesimpulan, bagaimana jika kita ingin mengkonsumsi obat herbal, bahkan hanya sekedar ingin meminum rebusan air jahe ketika batuk, tapi kita sedang mengkonsumsi obat yang diminum seumur hidup, seperti obat diabetes, obat jantung, obat hipertensi. Nah, itu bagaimana? Saya menyarankan jika ibu-ibu di sini ingin meminum obat herbal di samping sedang mengkonsumsi obat medis, di jeda minimal 2-8 jam. Nah, kenapa 2-8 jam? Karena saat itu zat aktif dalam tubuh itu sudah diekspresi dalam waktu 8 jam. Zat aktif yang kita minum sebelumnya itu sudah diekspresi dan sudah benar-benar bersih dari aliran darah kita, sehingga kita akan aman untuk minum
zat aktif lain ke dalam tubuh untuk disintesis. Namun perlu diketahui bahwa obat herbal biasanya kan kita minum dalam bentuk cairan ya, rebusan. Nah, itu lebih mudah didistribusi sehingga dia lebih cepat diserap oleh tubuh. Ya, jadi disarankan jika ingin meminum obat herbal saat sedang mengkonsumsi obat medis, obat herbal terlebih dahulu, baru obat medisnya. Karena obat medis kita kan biasa minum tablet, sedangkan tablet itu ada waktu hancurnya, terus belum didistribusi. Kalau misalnya rebusan kan nanti langsung diserap karena partikelnya menjadi lebih kecil, lebih cepat gitu. Jadi lebih minim interaksi. Tapi medis dulu. Herbal dulu dengan catatan 2 jam sampai 8 jam karena setiap orang kan distribusi dan penyerapan obat itu beda ya, beda tubuh, beda metabolismenya. Berdasarkan bahan aktifnya, obat dibedakan menjadi 2, yaitu obat tradisional dan obat sintetik. Obat tradisional adalah obat yang berasal dari alam seperti tumbuhan, mineral, hewan, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan. Adapun obat sintetik adalah senyawa yang digunakan untuk mencegah, mengobati, mendiagnosa penyakit atau gangguan atau menimbulkan suatu kondisi tertentu. Penggunaan obat tradisional dan obat sintetik secara bersamaan dapat menimbulkan efek negatif dan efek positif untuk tubuh. Beberapa obat sintetik yang jika dikombinasi dengan obat tradisional akan menimbulkan efek yang positif jika dalam dosis yang tepat, sehingga diperlukan konsultasi dengan tenaga medis terlebih dahulu jika ingin mengkonsumsi obat tradisional ketika dalam perawatan obat medis. Selain dijeda dengan waktu 2-8 jam, kita juga perlu mengkonsultasikan jika kita kontrol rutin ke dokter. Ya kan, pasti obat yang diminum seumur hidup pasti kita selalu kontrol setiap bulannya untuk mengecek penyakit kita kan, apakah normal atau tidak. Nah, kita bisa konsultasi dengan dokter apakah boleh kita meminum obat herbal ini atau tidak dengan selisih waktu berapa jam. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan? Boleh? Scroll lagi ke atas yang masalah kalium. Kalium. Yes, ya itu. Ini ya? Katrofil mengkudu tadi ya. Ya. Menyebabkan kalium menjadi tinggi. Maksudnya itu apa gitu? Jadi kan darah ini sistem transportasi dalam tubuh ya, distribusi semua zat yang masuk ke dalam tubuh itu tentunya masuk ke dalam darah kayak protein. Selain kalium juga pasti ada kalsium, ada yang lain segala macam. Nah, nanti itu diserap oleh usus. Sedangkan katrofil dan mengkudu ini yang jadi gini, tubuh kita ini punya kadar maksimal. Kalium seharinya berapa? Ininya berapa? Kalau semisalnya berlebih, itu akan dibuang ke ginjal, atau bahkan tekanan ini tuh bisa membuat efek yang lain karena kadar yang berlebih. Semisalnya tubuh sudah mendapatkan yang cukup, ya udah sisanya dia akan dibuang. Nah, mengkudu ini menimbulkan terlalu banyak jumlah kalium dalam darah karena dia mengandung zat aktif yang bersifat sebagai antioksidan, dan berdasarkan penelitian ini dia kandungan. Nah, di sini kandungan aktif seronin. Nah, berdasarkan jurnal efektivitas buah mengkudu terhadap penurunan hipertensi. Kita bisa lihat di sini dia mengandung zat aktif kandungan bahan aktif seronin dan scopoletin dalam buah mengkudu dapat menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi menjadi normal. Nah, jadi jika kadar kalium dalam darah itu terlalu berlebih juga tidak baik, tapi kalau kurang juga gak baik. Kalau berdasarkan penelitian bahwa orang yang hipertensi itu katanya harus makan pisang, karena pisang kan kaya akan kalium. Jadi bisa menurunkan kadar hipertensi dalam darah. Sehingga di sini kalau semisalnya yang kita makan nih, berarti kan tekanan darahnya pada hipertensi menjadi normal. Berarti kadar kalium dalam darah juga naik dong. Dengan
kombinasi kaptropil yang berfungsi sebagai obat anti hipertensi juga, otomatis dia akan menimbulkan dua terapi ganda sehingga dia akan menyebabkan hipotensi berdasarkan penelitian sama Pane di sini. Nah, perhatian di sini berdasarkan penelitian yang didukung oleh Kuman dan kawan-kawan pada tahun 2010, jika kombinasi mengkudu dengan kaptropil menyatakan bahwa senyawa scopoletin seperti tadi yang saya bilang dalam mengkudu merupakan zat aktif yang bersifat antioksidan dan dapat membantu menurunkan tekanan darah melalui efek vasodilatasi, sama halnya seperti obat golongan ACE inhibitor kaptropil. Jadi memiliki efektivitas yang sama sehingga menimbulkan terapi ganda. Beberapa obat untuk tekanan darah tinggi seperti kaptropil dapat meningkatkan kadar kalium dalam darah. Nah, kadar kalium dalam darah ini untuk menurunkan tekanan darah. Mengonsumsi jus mengkudu dengan kaptropil dapat menyebabkan terlalu banyak kalium dalam darah yang dapat menyebabkan hipotensi. Jadi efek terapi ganda yang bisa tekanan darah kita yang seharusnya normal 180 atau berapa nanti malah terlalu rendah, bisa jadi 90, bisa jadi berapa, seperti itu. Jadi yang bagusnya meminum dengan mengkudu atau hanya satu jenis obat aja. Kalau mau dokter ya dokter, kalau herbal. Kalau seperti Jadi enggak turun darahnya enggak terlalu drastis. ya, Itu gimana baiknya? jadi sistem obat darah tinggi ini kan diminumnya 1 kali 24 jam. Jadi dia memiliki waktu kerja selama atau waktu eliminasi selama 1 hari 24 jam. Jika kita ingin mengkonsumsi obat mengkudu juga, tapi dengan dosis yang rendah, misal pada pagi hari. Nah, nanti kaptropil kita bisa minum pada malam hari karena sistem kerja ACE inhibitor ini dia akan bekerja jika kadar dalam darah kita itu naik. Kita sebenarnya tidak tahu kapan darah dalam kita itu naik, di jam berapa, saat kapan, sehingga ACE inhibitor atau obat anti hipertensi ini dia bekerja sebagai kalau itu penjaga. Ya, kalau misalnya di irigasi itu kayak penjaga air. Misalnya dia lagi tinggi, dia akan ngasih tahu langsung, nanti ditekan loh, dia baru bekerja. Sedangkan mengkudu ini pasti akan lama, dan semisalnya tubuh kita lagi nggak hipertensi, dia akan bekerja sebagai yang lain, karena kan dia tidak hanya mengandung yang untuk ini aja, untuk menurunkan tekanan darah. Dia bisa aja mengandung anti-diabetes, bisa aja mengandung sebagai antioksidan. Namun untuk lebih pastinya bisa dikonsultasikan terlebih dahulu dengan dokter. Kalau saran dari saya, bisa diminum pagi hari dengan dosis yang rendah, lalu malamnya bisa pakai kaptropil. Herbal dulu baru. Iya, herbal dulu baru obat sintetisnya. Tergantung. Satu lagi Ya. Ses. Kalau sekarang meminum obat darah tinggi, bagaimana kalau dikombinasikan dengan bawang putih? Yang saya dengar, bawang putih tunggal itu juga untuk menurunkan tekanan darah, tensi darah tinggi. Maka benar itu kalau menurut Nah, kedokteran. di sini juga ada Tapi saya lihat itu ada dengan bawang putih ya. obat darah tinggi ya. Iya. Di sini ada bawang putih dengan propanolol. Tadi juga kan sudah dibahas Ya, ya. sudah dibahas. Maksudnya Iya. apa bersamaan seperti dengan mengkudu atau masing-masing? Maksud saya Tidak bersamaan, di waktu yang berbeda. Yaitu ya, dengan pakai jeda itu ya. Ya, jeda 2 sampai 8 jam agar benar-benar zat aktif sudah habis diekspresikan oleh tubuh. Dia sudah masuk ke ginjal. Jelas. Terus banyak yang image bahwa mengkonsumsi obat sintetik berefek buruk ke kerja ginjal. Iya. Saya ingin bilang membenarkan takut memperburuk citra, tapi emang benar. Karena sebenarnya
makanan yang kita makan ke dalam tubuh itu dianggap benda asing oleh tubuh, makanya keluar menjadi bentuk feses. Begitupun dengan obat, dia termasuk zat aktif. Nanti misalnya kinerja dia sudah selesai, karena kan dia nanti berikatan dengan reseptor. Nah, ini akan saya bahas lebih detail. Jadi obat itu ada yang bersifat agonis dan antagonis, ada yang memiliki efek dan tidak memiliki efek. Contohnya pada obat yang untuk alergi. Jadi ketika kita makan atau menghirup sesuatu hal yang menjadi pemicu alergi, tubuh kita akan mengeluarkan histamin. Apa itu histamin? Histamin itu yang menyebabkan gatal merah, itu histamin. Ya, lalu kita minum obat Insidal kan, Insidal contohnya. Kita minum, dia akan berikatan tuh dengan reseptornya, berhenti. Jadi dia nggak akan memiliki efek lagi, antihistaminnya berhenti keluar, gatalnya juga berhenti. Nah, terus gimana kalau misalnya dia udah selesai? Dia akan dimetabolisme, udah dimetabolisme oleh tubuh, akan diekskresi. Ada yang bisa lewat keringat, ada yang bisa lewat ginjal, ada yang bisa lewat ASI, macam-macam. Tapi yang lebih sering itu melewati ginjal. Karena terlalu sering mengonsumsi obat yang membuat kinerja ginjal itu berat, lama-kelamaan dia akan capek, lelah. Otomatis jadi sakit ginjal atau berakhir dengan cuci darah. Oleh karena itu perlunya kita untuk cek lab rutin. Karena sekarang kan gratis ya, cek lab dari pemerintah. Gratis sekarang cek lab rutin. Nanti itu akan dicek kadar kreatinin, terus kadar asam urat. Sebetulnya asam urat itu bukan suatu penyakit, tapi suatu tanda bahwa ginjal kita ini sudah nggak maksimal karena dia udah nggak tersaring. Asam urat kan itu racun ya. Jadi tuh ginjal kita ini nggak menjaring dengan sempurna. Iya, jadi asam uratnya tersalur ke darah sehingga saat kita cek darah terdapat kadar asam urat. Ya, jadi semua. Ya, jadi kenapa dikasih obat? Kenapa dikasih obat? Karena untuk membantu tubuh kita dalam melawan suatu penyakit itu. Di sini saya akan menjelaskan contohnya saat demam. Demam itu bukan merupakan suatu penyakit, tapi suatu alarm tubuh bahwa tubuh kita sedang terinfeksi. Tubuh kita itu secara alamiah dari sananya ya disetel bisa mengobati diri sendiri. Jadi jika di sini ibu-ibu ada yang mengalami infeksi, sakit, baru gejala-gejala, jangan minum obat. Jangan minum obat, tapi banyakin minum air putih, minum vitamin, banyakin protein, makan buah sama sayur. Karena dengan kita seperti itu akan membantu sel darah putih dalam melawan bakteri. Tapi semisalnya kalau udah penyakit yang cukup serius, hipertensi, gula, jantung, itu perlu bantuan obat untuk mengikat dengan reseptor tadi. Seperti itu, agar menimbulkan efek terapi. Karena tubuh kita, apalagi dengan usia yang sekarang, itu sudah tidak bekerja secara maksimal ya, karena usia juga, jadi bisa dibantu dengan obat. Namun jika emang penyakit yang ringan, lebih baik jangan minum obat. Yang penting istirahat, dan yang lebih ngaruh itu adalah pikiran. Kalau pikiran kita sehat, tubuh kita juga akan sehat. Bahwa pernah saya ikut seminar, dokter spesialis jantung menyatakan bahwa orang yang banyak duit bisa dibilang dengan lifestyle, kalau dia hipertensi nggak akan kerasa pusing. Karena apa? Karena dia bahagia. Iya. Jadi nggak usah berpikiran segala macam. Sebenarnya tubuh kita ini udah dari sananya disetel dengan disetel dengan sempurna, disetel dengan alarm segala macam. Kalau lagi ada infeksi kita akan demam, itu alarm, kita butuh istirahat, butuh apa. Makanya itu kita perlu menjaga kesehatan daripada mengobati. Seperti itu. Iya, tubuh kita ini sudah sempurna diciptakan dari sananya, termasuk organ-organ kita, DNA kita, semuanya sudah sempurna. Satu lagi. Ya. Tadi kan dijelaskan yang untuk herbal itu seperti rebusan ya. Iya, rebusan. Nah, ada kan banyak sekarang herbal itu pabrikan ya. Itu dikonsumsi amankah gitu? Nah, mungkin sini saya akan jelasin produk-produk farmasi ya, bisa dibilang. Kita bisa cek komposisi di belakangnya. Karena obat herbal mahal bukan berarti bagus ya, tapi dengan harga murah saya tidak akan percaya dengan obat herbal. Karena banyak dari tahun kejadian saat saya kecil, berarti sekitar 2015 ya berarti, itu terdapat paracetamol
dalam obat herbal. Oh iya. Ya, untuk pedalinu, untuk yang lain, sebenarnya itu tidak boleh. Karena apa? Karena dia akan menyebabkan interaksi berbahaya. BPOM sudah melarangnya. Hanya saja saya tadi tidak membahas di PPT, mungkin karena pembahasannya terlalu jauh ya. Tapi saya akan bahas di sini bahwa sebenarnya banyak obat herbal yang menggunakan obat sintetik juga dengan iming-iming obat herbal supaya meningkatkan efek terapi. Pas kita minum, enak nih badan, tapi kan kita nggak tahu ternyata pas dicek, oh dia mengandung paracetamol, mengandung obat lain, bukan pure obat herbal. Obat herbal itu sebenarnya mahal karena pertama bahannya susah, sintetisnya susah, pembuatannya susah, efek yang lain-lainnya, bahannya juga mahal. Saya di lab aja itu ekstraksi menghabiskan waktu 3 bulan hanya menghasilkan 5 gram dari 2 kg bahan basah. Hanya menghasilkan 5 gram ekstra katalis, sangat sedikit. Sama halnya dengan minyak wangi. Minyak wangi kan kita kadang wangi itu kan ternyata alkohol atau ternyata minyak sintetis, bukan yang asli. Ternyata yang asli harganya bisa naik 500, 1 juta. Alkoholnya banyak. Nah, itu obat air. herbal juga kayak gitu. Kita harus teliti, lihat di ingredients-nya di situ, atau bisa baca-baca jurnal ibu, jurnal tentang obat ini PDF nanti juga ada di situ, asal baca-baca banyak sekarang. Ya, pertama itu lihat di komposisi dan lihat dari harga, sama dicek apakah obat tersebut BPOM atau pernah mengandung atau pernah bermasalah, karena kadang produsen juga kan nakal ya, di BPOM bahannya apa, nanti pas diproduksi beda lagi. Iya. Biasanya yang penting izinnya. Iya, yang penting izinnya, nanti pas diedari bahannya beda, kita yang rugi kan. Oke, terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.